Yang ketiga, apa? Waqaribun minal jannah. Orang yang sahih, waqaribun lan deket, idek, cedek, minal jannati saking surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti mudah masuk surganya Allah. Jangankan surga nanti di akhirat, di dunia pun dia akan pasti dapat surganya Allah. Namanya jannatud dunya. Surga untuk dunia. Gimana itu? Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa li baitil kiram al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila hadrati Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila ruhi syekh Abil Hasan Asyadili Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Bil Abbas Imam Muhammad bin Ali Al-Buni Syekh Muhammad Khatim Nazili lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La hadrati jami' masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa li jami' asatidina wa li muallimina wa li jami' muallifi qulubina nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bi asrarihim fit dharain amin ya rabbal alamin. Summa ila hadrati wa li walidayna wa ajdadina wa jaddatina susunila hadrati man naqamatin wa man fataha hadhil qarya lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutibah wa yukatabu ila abadil abidin wa dahrad dahirin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fiddaraini amin ya rabbal alamin. Wasaya ngelajengaken keterangane bab masalah muru'ah. Ini ada sikap-sikap atau sifat-sifat mengenai tentang muru'ah, perinciannya. Apa saja itu? Minal muru'ati iku setengah saking sifat muru'ah. Minal muru'ati iku setengah saking sifat muru'ah. Minal muru'ati iku setengah saking sifat muru'ah antasuna utawi yenton jaga sapa sira. Awas, ini namanya mubtada muakhir, khabar muqaddam. Ingat-ingat nggih. Kalau ada khobar didahulukan bacanya seperti niki, minal muru'ati iku setengah saking sifat muru'ah antasuna utawi, itu namanya mubtada muakhir khobar muqaddam. Dan biasanya kan umumnya mubtada dulu kemudian khobar, tapi ada seperti ini, khobar muqaddam, bukan mubtada yang di awal tapi khobar dulu di awal, mubtadanya diakhirkan. Namanya khobar muqaddam mubtada muakhir. Antasuna utawi yentoh jaga sapa sira. Antasuna utawi yentoh jaga sapa sira.
jaga ma'a wajhika ing banyune wajah sira utawa ajare praupan sira. Ma'a wajhika ing ajare praupan sira. Semrap ajare praupan. Ajare praupan itu ekspresi wajah, nggih, yang mana wajah. Misalnya wajahnya sampean, wajahnya kula barang enten iki sing gak gampang becungi, gak gampang betutut, gak gampang ditekuk ngoten niku lho. Selalu fresh and cool. Semrap. Sebagai santri ya harus seperti itu, murah senyum, tabasum, tabasum at-tabasumu sedekah. Wong mesem niku sedekah. Artinya sampean sedekah nggak punya uang misalkan, nggak punya makanan, nggak punya benda yang bisa diberikan kepada orang lain, boleh itu pakai tabasum. Ketika sampean berjalan bertemu sama sahabat mesem, ketika sampean bertemu sama tetangga mesem, itu sedekah. Tapi ya jangan keterlaluan. Karena koro-koro gak ketemu seumur mesem, ya beda lagi urusannya. Itu namanya agak apa? Agak apa itu? Agak sinting. Gak bener bulian tadi ini kan ngoten nggih. Dadi nggih yang semestinya lah nggih berjumpa sama siapapun, sampean sekolah nggih ngoten nduk jero kelas. Bisa ngarep ya mesem. Yo bisa ngarep tok denggureng ngene wedi arep boleh tadi dosa. Lho kula menghindari sih mboten pacaran ngono. Ya mboten konten lah carane. Lah kan masih proses belajar, nggih. Apa itu pacaran? Nggak penting. Yang penting itu belajar. Pacaran sesuk nek wis nyambut gawe. Oleh koyo langsung dipacari, dilamar kan ngoten. Mun cek sekolah pacaran. Cek nuntut ilmu pacaran itu nggak sesuai. Namanya santri tidak bisa menempatkan dirinya pada tempat yang semestinya. Ngoten. Makane penggodone santri niku wedokan. Nah, bagaimana cara menyiasatinya supaya kita dijauhkan oleh Allah dari sesuatu hal yang keburukan? Ya sing akeh ndongane santri. Ngamalno ilmune sing akeh ndongane insyaallah dijaga kali Allah. Karena santri nek pun ngamalno ilmune tidak hanya sekedar sebuah resep nek cara masakan. Tidak hanya sekedar sebuah kaifiah atau manuver atau tata cara saja. Tapi mau mempraktekkan, mau mengaplikasikan, mau mengamalkannya, insya Allah dapat menemukan buahnya. Thamratul ilmi al-amalu bihi. Buahnya ilmu itu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Kalau ada orang ilmunya banyak, niki, tolong dicatat, didengarkan nanti. Kalau ada orang ilmunya banyak, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, itu sama halnya kasajarotin bila rotin. Ibaratnya pohon yang menjulang tinggi, rimbun alias rumbun cari wong Jawa, tapi tidak ada satupun buahnya. Ojo cacak buahnya, samroy, kembangnya durung dadi pentil wis protol. Kadang kembang terus pentil durung sampai buah gede wis protol. Nah, karena apa? Ya itu tadi, tidak mau mengamalkan ilmu. Itu gambarannya seperti itu. Pohon yang menjulang tinggi, yang rimbun, sing rumbu, tidak ada sama sekali buahnya. Buat apa? Gitu. Nah, mulai nih bagi seorang santri mengaji, setelah mengaji harus bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi pasti bisa sempurna. Kalau mau berketut dilakoni kabeh nusa kitab, ngingkar gedi secara bertahap, step by step. Nanten pun. Bagian dari sifat muru'ah, seorang santri bisa menjaga ekspresi wajahnya. Jangan sampai ditekuk, wau sing ajar ketemu sapa wae, besok tabasum atau apa? Mesem. Mesem itu enggak sama dengan tertawa loh.
Mesem niku nggih. Smile nonton niku. Tapi nek tertawa beda lagi urusannya. Ada yang sampai lakak-lakak, ada yang sampai terlihat giginya, sampai mangap-mangap akhirnya kelebonan lah, lalat laler, akhirnya mungkuk-mungkuk. Saya dulu punya cerita nonton ini. Beli konco, yang gue lakak-lakak, ketok untun yo gusi-gusi nih pisan. Terus gak tahu sikatan pisan. Waduh, naudzubillah min dzalik. Wah, akhirnya pas saking nontonnya, laler itu kan condong pada bau-bau yang tidak sedap. Kemasukan alat hijau itu langsung mungkuk-mungkuk. Salah deh, dewe. Lucu nonton. Nah, seperti itu contohnya. Makanya sebagai seorang santri harus bisa menjaga diri di rumah, harus suka bebersih, jangan sampai tidak sikat gigi. Sikat gigi itu apa? Faedah dari fadilah dari sikat gigi itu adalah bisa mempermudah gigi masa nolesan. Nek ngaji sikatan gigi dulu. Poin apa? Cek fase lesane. Karena ayat-ayatnya Allah itu, ketika kita membacanya dalam keadaan bersih, itu sunnah. Nggak perlu mari sikat gigi pakai kayu siwak itu. Nah, itu untuk lebih memperkuat lagi. Supaya apa? Mudah hafalan, tidak mudah lupa. Sama delok wong sing gak tahu sikat anak lalian. Merem-merem protol pekun. Seperti itu. Jangan tiru-tiru karena mereka mungkin nggak punya ilmu. Nah, santri mau dibekali ilmu ini iso praktekaken. Bun, angdulis suali disuruh menjaga seorang santri, ekspresi wajahnya dari apa? Angdulis suali ando saking inane penggawe jaluk-jaluk utawa ngemis. Sebagai seorang santri harus bisa menjaga pandangannya, dirinya dari betapa hinanya ketika dia seakan-akan tidak memiliki suatu ilmu dalam dirinya. Kok gak tahu ngaji belas, ngemis-ngemis, kok coba santri mau mempraktekkan ilmunya, misalkan ngoten roh keterangane nopo ngaji nih. Kan itu ngaji kata. Apalagi di dalam ayat suci Al-Qur'an itu kan banyak sekali. Ud'uni astajib lakum dari Gusti Allah. Ud'uni padha njaluk sapa sira kabeh menungsoni ing ingsun Allah. Astajib mongko bakal jawab sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Dungo tak sembadani. Tapi karena manusia itu sifatnya pelupah. Al-insanu mahalul khata'wan nisyan. Sehingga tidak bisa mungkin mengamalkan ilmunya bisa jadi. Pada akhirnya apa? Ya otomatis. Apa? Dia tidak akan pernah tahu maksud tujuan hidupnya. Tidak akan pernah dapat apa yang dia inginkan. Karena apa? Wis kandu ilmu kok. Ya selalu pesimis benar ini. Bila no uang nih cegen. Pada santri harus punya jiwa kesatria. Harus tangkas, harus cerdas dan cerdik seperti itu. Sehingga apa bisa menjaga muruannya, harga dirinya. Masuk kata ini santri kok jaluk-jaluk. Jaluk langsung kok tenggene Gusti Allah. Apapun Allah selalu akan mengasihi tenggene hambane. Syaratnya kudu gelem ya. Tapi aneh. Faktan di akhir zaman ngenten iki, tenggene zaman kayak ngenten iki, Masya Allah, banyak orang ingin dapetin sesuatu, tapi tidak pernah memohon ke Allah. Akeh wong kepengin oleh pawewe Gusti Allah. Akeh wong kepengin oleh pemberian dari Allah, tapi tidak pernah memohon kepada Allah. Apalagi sampai hatinya itu kotor. Hatinya itu jauh dari Allah, tidak pernah dibuat berzikir. Sehingga nopo gelap hatinya. Sungguh pikirannya hanya selalu menuruti hawa nafsunya, kehendak hatinya saja. Lupa akan Allah pengirani. Akhirnya tersesat jalannya hidupnya. Nah, untuk bila minta akhirnya nekat melok ngelakoni
kepergian. Naudzubillah min dzalik. Santri bukan seperti itu. Harus benar-benar melakukan, mengamalkan ilmu yang pernah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menaik Kanjeng Nabi sak kelumbruk, nggih. Kanjeng Nabi niku kutone ilmu, kotanya ilmu. Manik Kanjeng Nabi dulu pernah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ki kotai ilmu. Sayyidina Ali ngono gerbangi pintu memasuk menuju kotanya ilmu itu. Jadi sanatin itu pun jelas. Wong nek keping nyecep ilmu Kanjeng Nabi, ginapa sing diaturaken kali Sayyidina Ali kudu nderekaken. Termasuk para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada kitabnya itu, namanya kitab Wasiatul Mustafa. Nanti mungkin makan mengaji kitab niku nggih. Dari nanti tapi nih ngaten nek pun khatam kitab niki ya saya yang masih banyak lah nanti yang kita kaji nanti kitab-kitab seperti itu. Karena itu sangat penting sekali membekali seorang santri supaya benar-benar menjadi santri yang tangguh. Santri yang bisa selalu melintasi setiap rintangan dalam hidupnya. Santri itu intinya jangan susahan, jangan sedian. Prihatin boleh. Memang santri harus punya jiwa prihatin. Kalau santri nggak punya jiwa prihatin, nanti bisa-bisa santri itu teledor, tidak mawas diri. Nantilah, sebenarnya pun dilajengaken. Jadi larangan pantangan bagi santri nek ngakoni awain duwe muru'ah harga diri, jangan mengemis-ngemis, jangan meminta-minta. Tapi kalau dikasih bagaimana? Kecuali lagi, nek dikasih nggak apa-apa, tapi jangan meminta. Paham ya? Oke, ingat-ingat. Rodian, tur wong kang ridho, bi'aisyil kafafi kelawan panguripan kang sederhana utawa kecukupan. Bi'aisyil kafafi kelawan panguripan kang cukup utawa sederhana. Sederhana niku ya enggak kekurangan, ya, tapi cukup lah kan nonton. Beda dengan mewah. Mewah itu kesannya wow gitu. Santri nek gak kuplek lau wincip sembarang nyar branded enggak mau. Wah, itu bukan santri yang sejati itu. Santri pokoknya kopiannya rapi gitu, bajunya rapi, meskipun ono tontoman itu orang masalah, jangan gengsi. Sama terus Sayyidina Umar. Kelambine tambalan, padahal itu khalifah, pemimpin umat Islam waktu itu setelah baginda Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi beliau nggak pernah gengsi, nggak pernah gengsi. Itu pemimpin seperti itu. Masa lalu tapi gini gue, jangan disamakan dengan masa sekarang. Sekarang yo jasad licin, sepatonan lincip lah nonton. Santri nggih ngonten. Cukuplah berpenampilan yang yang sederhana, enak dipandang, kan ngonten. Pokoknya klambine gak kualik. Ada santri wis klambine nyar kualik pisan, kebangetan. Seperti itulah santri ini. Yang penting semuanya serba suci. Makanya tenggene wong nyantri niku diajaraken. Santri diajari kesucian itu bagaimana. Buat apa bajunya baru, bajunya bersih, bajunya itu branded tapi nggak tahu arti kesucian. Dan percuma para kena tinggal ibadah. Makanya perlu diingat nih, bersih belum tentu suci. Kalau suci sudah tentu bersih. Ingat-ingat itu. Oke, ada. Makanya santri ini kudu menjaga. Dari makannya harus serba suci. Minumnya harus serba suci. Pakainya harus serba suci. Yang terakhir, yang paling penting, hatinya harus bisa selalu disucikan. Dari danaatul qalbi, penyakit hati, kotoran hati, reget hati, supaya nopo gampang nerima ilmune Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diingat-ingat, poin penting. Kemudian seorang santri gak cukup menjaga dirinya dari meminta-minta kepada sesama, langsung meminta ke Allah. Allah itu al-ghaniyul mughnidat, yang maha kaya dan bisa mengkayakan hambanya. Santri juga harus bisa rela, ridho
Dengan apa? Kehidupan yang cukup, kehidupan yang sederhana. Alias santri harus punya jiwa qanaah. Apa itu? Nerimo pandum. Masuk kalah karo pitik. Bukan berarti menyamakan santri dengan ayam loh. Cuma kita belajar itu enggak sesama manusia saja. Belajarnya itu kathah. Belajar dari sekitar bisa. Nek wong saged tafakur melihat ayam, sosok ayam. Niki ayam lho nggih. Ayam yang biasanya di pagi hari dia mencari makan. Gitu. Apalagi anaknya banyak, kruyuk dia kereker, gitu. Terus dapat makanan dicucoli, ditotoli bareng-bareng. Dongkok mulai gak mungkin nyangkluk, gak mungkin gotong. Itu ayam. Lah menungsone kan boten. Menungso niku wis gelek mulai gotong. Serakah. Ya nggak apa-apa, yang penting kan manusia itu napa nek arene punya dasaran ilmunya. Sak serakah-serakah menungso. Nek duweni ilmu orang ngarah iso serakah. Mergo tasik berpikir akan kebutuhan orang lain juga. Kepentingan orang lain juga. Wong sugih sing dermawan, sugih sing serakah, sugih sing medhit. Tapi nek dadi wong sugih harus sugih sing luman alias sugih dermawan. Karena apa? As-sahyu qaribun minallah. Wa qaribun minan nas. Wa qaribun minal jannah. Endingnya wa ba'idun minan nar. As-sahyu utawi wong kang luman, wong sing dermawan. Semrap wong sing ora medhit. Iku qaribun cedhek minallahi saking kawelasane Allah, saking anugrahe Allah, saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang luman, orang yang dermawan itu dekat dengan welas asihnya Allah. Gitu. Banyak sekali contohnya di dunia ini. Wong luman misalkan bisa sedekah sithik. Loh, sesuk dibalas kali Allah oleh sing ya. Oke. Seperti itu. Karena apa? Dia welas hatinya. Sehingga apa? Mampu menggetarkan welas asihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qaribun minan nas. Orang yang luman, orang yang tidak medit, orang yang tidak bakhil, itu pasti dekat dengan sesama manusia. Akeh wong seneng. Mergo napa? Meskipun dunyane akeh tapi eling karo wong dia sesama. Ono butuh kasih. Itu. Lah santri kudu duwe jiwa sahi. Ya. Biar apa? Mudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, napa? Wa qaribun minal jannah. Orang yang sahi, wa qaribun lan deket, idek, cedek minal jannati saking swargane Allah Subhanahu wa taala. Nanti mudah masuk surganya Allah. Jangankan surga nanti di akhirat, di dunia pun dia akan pasti dapat surganya Allah. Namanya jannatud dunya. Surga untuk dunia. Gimana itu? Hatinya selalu damai dan tentram, merasa kecukupan karena Allah yang memberi rezekinya. Hati-hatinya kan ada orang mencari harta, besok budal nyambut gawe budal karo telek, mulai nyambut gawe yo karo telek. Semerap maksudnya budal karo telek nyambut gawe niku PT cek gurung ditokno teko kandang itu keranjine niku wis budal. Kok mulai meneh teko nyambut gawe karo telek niku PT wis dikandangno, wonge mulai karo PT dikandang. Niku maksudnya ngonten, budal karo telek, mulai karo telek. Yang terakhir endingnya, pada akhirnya diberikan Allah keselamatan. Apa? Bapak itu minanar dijauhkan kali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilai wong sing gelem nglakoni kedermawanan. Sifat loman. Tapi sebaliknya al-bakhil. Wal bakhilan utawi wong sing medit, orang yang medit, orang yang apa? Medit itu apa? Kikir. Orang yang kikir, yang tidak mau sama sekali mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah atau untuk sesama. Okay? Al-bakhilu iku ba'idun minallah, jauh dari welas asihnya Allah. Wong sing medit niku ado karo kawelasane Gusti Allah. Di samping jauh dari rahmat Allah, kawelasane Allah nggih,
Baidun minan nas, jauh dari sesama. Akeh wong blenet, akeh wong gak seneng, banyak orang benci sama dia. Karena apa? Karena dia itu medhit alias kikir ono jarine ngaku gak ono koncone mangan nggih urang kayak luwe-luwe ora gelem ngekai. Itu namanya medhit. Dan yang ketiga, bapak itu minan nas. Orang yang kikir, orang yang bakhil itu jauh dari manusia. Kan seneng. Eh. Yang ketiga, apa? Al-bakhil ba'idun minal jannah. Orang yang bakhil itu jauh dari surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik itu. Sulit untuk masuk surga. Tapi waqaribun minan nar. Orang yang bakhil, orang yang kikir itu malak-malak dekat sama nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dilanjengaken malih. Wa bihasbika jam pinten nggih? Pun sak monten rin nggih. Sedalu Mas Abi. Nggih, pun tutup dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ista'udatuka ma 'allamtani fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana Mama Daya wasi'al karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah.